dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Natal semua. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Natal. Selamat hari Christmas. Bread of Life Lahadatul. Ini adalah selamat hari Christmas pertama kita lakukan secara online. Hari Christmas pertama kita lakukan secara online. Julung kalian dilaksanakan secara kita. Julung kalinya dilaksanakan. Kita bersyukur pada Tuhan. Semua ini adalah anugerah Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Membela rohani dan komunikasi dengan Tuhan rohani pribadi dan komunikasi dengan Tuhan secara pribadi melalui untuk memulakan Christmas ini. Dan ini untuk memulakan Christmas ini, mari kita berdoa online ini. Mari kita berdoa supaya bawa dalam doa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, bersyukur dan berterima kasih padamu. Bagi kami kelompok SAD Bread of Life mengadakan pembongkaran secara online julung kalinya tahun 2020. Kami bersyukur dan berterima kasih semua yang berlaku karena kuasa izin daripada Tuhan yang paling surga. Kami mau merayakan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus lebih dari 2000 tahun lalu untuk datang ke dunia sebagai manusia menebus kami daripada dosa. Keluar daripada kerajaan masuk ke kerajaan Yesus Kristus. Sehingga kami menjadi anak kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Dan kami mengagungkan dan kami merayakan, kami menggembirati, kami mengingati, kami menjiwainya tentang joy, sukacita seluruh dunia karena kelahiranmu Tuhan Yesus dunia. Dan beri kami Tuhan Yesus Kristus. Dan beri kami Tuhan untuk kami membuka kebaktian Natal kami ini. Kami dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan sama-sama Yesus. Shalom semua anak-anak Tuhan, selamat hari Natal, Merry Christmas. Dan mari kita sambut perayaan Natal kita kali ini dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita angkatkan pujian ini, Natal kasih terindah. Raja damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap
sembah kita mau katakan bahwa Yesus lahir memberi terang baru, dan Yesus juga lahir memberi keselamatan kepada setiap umat manusia. Bapa, terima kasih karena Engkau berikan Yesus pada dunia untuk menebus dosa umat manusia. Ini kami Tuhan, kami naikkan sembah kami. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus lahir memberi keselamatan. Ku berikan semua hidupku. Engkau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus lahir memberi keselamatan. Ya dapat ku berikan semua hidupku. Engkau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Shalom, selamat pagi semua. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal kepada semua jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih karena Anda ada kesempatan untuk bersama-sama dengan kami
untuk menikmati berkat Tuhan melalui ibadah Natal pada pagi hari ini. Anak-anak Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bapa kami di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kami punya kesempatan untuk belajar daripada Tuhan melalui firman-Mu yang ada. Bapa di sorga, kami mau menyerahkan dari awal pertengahan sampai selesai pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah hanya nama Tuhan ditinggikan, hanya nama Tuhan dimuliakan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu sehingga firman-Mu yang kami pelajari tidak dapat kami terima dengan baik. Ini doa kami di dalam nama Yesus, kami mau ikat dan hancurkan semuanya kuasa-kuasa kegelapan itu, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kami siap menerima firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau membawa kita belajar bersama-sama satu tema, yaitu respon orang Majus. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Saya tidak akan baca semua ayat ini, tetapi saya akan coba ambil beberapa ayat di dalam Alkitab ini yang menjadi poin-poin kita pada pagi hari ini, di mana hal ini saya lihat dan saya dapati bahwa ianya merupakan respon orang Majus terhadap kelahiran Tuhan di dunia ini. Nah, mari kita melihat bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang kedua ini. Sesudah Yesus dilahirkan di tanah Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dan kami datang untuk menyembah dia. Saya lompat di ayat yang berikut ini, di ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di pasal yang kedua ini, kita akan mendapati bahwa ada beberapa hal yang boleh menjadi pelajaran buat kita pada pagi hari ini. Nah, apakah respon orang Majus pada waktu Yesus dilahirkan? Yang pertama, respon mereka adalah mereka mendatangi Yesus. Dengan kata yang lain, mereka meninggalkan tempat mereka atau kampung halaman mereka untuk datang kepada Yesus. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat hal ini, ataupun kalau kita membaca firman Tuhan ini, kita mendapati bahwa orang Majus ini bukanlah orang yang tinggal di Yerusalem. Mereka tinggal di tempat yang jauh sekali. Nah, apa yang mereka lakukan setelah mereka mengetahui bahwa Yesus dilahirkan, maka mereka membuat satu keputusan, yaitu datang kepada Yesus. Nah, untuk mereka sampai kepada Yesus bukanlah satu perkara yang mudah buat mereka. Mereka harus melalui sebuah perjalanan yang sangat jauh. Nah, kalau kita meneliti ataupun kalau kita kembali ke zaman itu, pada waktu itu kita mendapati bahwa belum ada lagi kapal terbang, belum ada lagi kereta. Jadi mereka harus mungkin pada waktu itu menaiki unta, ataupun paling simpel lah, mereka berjalan kaki. Nah, saya dapati bahwa ini merupakan sebuah pengorbanan yang mereka lakukan, yang mereka perbuat untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi hari ini melalui kelahiran Yesus di dalam hatimu secara pribadi, engkau harus melakukan sebuah tindakan atau engkau harus meresponinya. Bagaimana engkau meresponnya hari ini? Engkau tidak perlu seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini, tetapi apa yang engkau lakukan adalah engkau secara pribadi datang kepada Tuhan. Dengan kata yang lain, engkau harus mengorbankan waktu, engkau harus mengorbankan segala-gala yang engkau punya untuk datang kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mereka melakukan sebuah pengorbanan. Ini adalah satu hal yang sangat penting
untuk kita pada pagi hari ini. Karena kalau kita melihat ini adalah sebuah respon yang luar biasa dari orang Majus. Mereka ini bukanlah orang yang biasa-biasa. Ada penafsir mengatakan bahwa mereka ini adalah pakar bintang dan sebagainya. Nah, itu bukan menjadi persoalan buat kita hari ini, tetapi apa yang menjadi pelajaran kita pada pagi hari ini melalui orang-orang Majus ini adalah mereka membuat satu keputusan, dan ini merupakan respon mereka, yaitu mereka datang kepada Yesus. Mereka datang dengan satu tujuan, yaitu mereka ingin bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Persoalannya, Yesus sudah lahir di dalam hatimu. Apakah respon yang engkau boleh berikan kepada Tuhan pada hari ini melalui kelahirannya secara pribadi di dalam hidupmu? Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita bersama-sama mencontohi mereka ini. Datanglah kepada Yesus pada pagi hari ini, karena pada waktu engkau datang kepada Yesus, maka engkau akan menerima sesuatu yang luar biasa. Engkau akan menikmati hal-hal yang engkau tidak pernah nikmati selama ini pada waktu engkau datang kepada Yesus. Jadi mari kita datang bersama-sama bersyukur dan berterima kasih untuk kelahiran Tuhan Yesus yang luar biasa di dunia ini. Nah, selain mereka datang ataupun mereka membuat sebuah pengorbanan, dan ini merupakan respon mereka, tetapi kalau kita melihat di ayat yang berikut ini, kita mendapati bahwa respon mereka ini adalah mereka sangat bersuka cita. Nah, mereka bersuka cita karena apa? Karena mereka akan melihat anak itu secara pribadi dengan mata mereka. Dengan kata yang lain, mereka ada kesempatan melihat Tuhan dalam bentuk manusia. Sebab itu mereka bersuka cita. Dengan kata yang lain, mereka sangat bergembira. Oke? Dan kegembiraan mereka itu tidak dapat diukur. Mungkin pada waktu itu mereka tidak sabar sudah untuk bertemu dengan Tuhan, untuk bertemu dengan Yesus. Jadi pada waktu itu mereka hanya baru melihat, mereka belum masuk. Oke, baru melihat bintang itu, tetapi dalam situasi itu mereka bersuka cita, mereka bergembira. Oke, dan mereka tahu bahwa mereka tidak rugi, bersuka cita. Oke. Nah, kalau kita lihat, meskipun hari ini kita merayakan Natal tidak seperti biasa atau tidak seperti tahun-tahun yang lepas. Kalau tahun-tahun yang lepas kita merayakan ada ini, ada acara ini dan sebagainya. Tetapi hari ini kita merayakan Natal dengan keadaan yang sederhana. Tetapi ingat, dalam keadaan sederhana ini Tuhan mau kita bersuka cita, kita bergembira. Kenapa? Karena Dia telah lahir ke dunia ini. Bagaimana bentuk sukacita kita yang kita perlu lakukan? Kita harus melakukan dengan satu respon yang luar biasa. Tidak hanya engkau ketawa-ketawa dan lain sebagainya, tetapi bagaimana engkau menunjukkan sukacitamu itu adalah dengan bersyukur bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman. Tapi ingat, pada waktu engkau bersukacita, jangan salah bersukacita. Ada orang yang merayakan kelahiran Yesus dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada orang yang melakukan merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan cara mereka membuat hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Bagi saya, itu bukan cara yang terbaik untuk Anda bersuka cita atas kelahiran Tuhan. Tetapi cara yang terbaik adalah melakukan sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. Jadi maksudnya, bagaimanapun situasi kita hari ini, itu tidak akan membuat kita untuk tidak bersuka cita di hadapan Tuhan. Jadi mari sama-sama hari ini kita bersuka cita merayakan kelahiran Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Saudara, mungkin engkau tidak boleh buat itu dan ini, tetapi engkau boleh buat itu di dalam keluargamu. Oke, engkau boleh buat itu bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, bersama dengan suami. Bagaimana cara? Mungkin engkau boleh membeli hadiah dan memberikan itu kepada anak-anakmu, kepada istrimu. Mungkin engkau boleh tukar-tukar hadiah. Itu cara kita bersuka cita. Karena kalau kita buat itu di gereja, kita tidak boleh. Tetapi hari ini,
engkau buat. Mungkin selepas engkau mendengar firman Tuhan ini, engkau membuat sebuah respon dengan bersukacita. Engkau boleh keluar, engkau boleh membawa anak-anakmu pergi ke dan sebagainya. Dan ini adalah respon kita terhadap kelahiran Tuhan. Mari bersukacita di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, respon mereka yang sangat luar biasa adalah mereka mempersembahkan. Dengan kata lain, mereka memberikan sesuatu kepada Tuhan. Dan apa yang mereka berikan? Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ketiga benda ini adalah benda yang paling mahal pada waktu itu. Tetapi apa yang mereka lakukan? Yang paling mahal ini yang mereka berikan kepada Tuhan. Hari ini Tuhan bukan tidak memerlukan itu, tetapi Tuhan mau apa yang engkau dapat persembahkan hari ini kepada Tuhan adalah engkau harus mempersembahkan hidupmu secara pribadi di hadapan Tuhan. Engkau harus mempersembahkan keuanganmu, engkau harus mempersembahkan harta bendamu, engkau harus mempersembahkan keluargamu kepada Tuhan. Karena itu adalah persembahan yang hidup dan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi hari ini mari kita meresponi. Coba engkau bawa istri, bincang apa yang engkau persembahkan kepada Tuhan di bulan ini. Tuhan tidak pernah menghitung berapa jumlah yang engkau berikan kepada Tuhan, tetapi Tuhan menghitung sejauh mana engkau mengasihi Tuhan di dalam mempersembahkan, di dalam memberikan apa yang engkau berikan kepada Tuhan. Jadi saudara, mari kita bersama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan melakukan apa yang sepatutnya kita lakukan melalui firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini. Saudara, tidak ada respon yang terbaik selain kita mempersembahkan segala-galanya yang kita punya, termasuk hidup kita, kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi, marilah kita bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan pada pagi hari ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami terima. Kami sudah belajar beberapa perkara yang menjadi pedoman kehidupan kami melalui ibadah Natal kami pada pagi hari ini. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah melayani. Berkati juga anak-anak Tuhan yang sudah bertungkus lumus di dalam melaksanakan perayaan kami pada pagi hari ini. Bapa di sorga, berkati semua jemaat Tuhan yang melihat dan mendengar yang bersama dengan kami pada pagi hari ini. Dari anak kecil sehingga kepada yang warga emas. Lindungi mereka, sertai mereka, berkati kehidupan mereka. Semasa mereka bercuti, biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Bagi yang bekerja, Engkau lindungi juga mereka. Terpuji dan termulialah Engkau. Ini doa saya. Mau memberkati anak-anak Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Semua karena kasih karunia-Mu, Natal yang terindah. Saat aku bisa kembali ke rumah, canda tawa